Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Jadi kita masih melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Kali ini akan membahas function yang ke-14, yaitu function CML atau complement. Kita lihat di sini untuk instruction formatnya dari function ini. Jadi untuk function CML ini bisa beroperasi di area 16 bit. Bisa juga operasional di area 32 bit. Dan nanti di dalam membuat instruksinya untuk operasional 16 bit kita menggunakan function CML atau CMLP. Dan untuk operasional 32 bit kita di dalam instruksinya nanti kita menggunakan function DCML atau double CML dan atau function DCMLP. Sekarang kita buat programnya menggunakan DXWorks 2. Klik 2 kali. Di sini kita pilih project, kemudian klik new. Kita setting di sini. Kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan PLC FX3U 24MR. Jadi untuk PLC seriesnya di sini kita pilih FX CPU. Kemudian klik OK. Sekarang kita masukkan kontak normally open. Diklik yang ini. Addressnya M8000. Klik OK atau Enter. Kemudian kita buat instruksinya. Kita pilih F8. Diklik. Di sini ketik CML. Spasi D100. Spasi D200. Klik OK atau Enter. Kemudian kita simulasi. Caranya klik compile, klik build. Klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Jadi untuk function CML ini bisa kita simulasi menggunakan project SCADA GT Designer 3. Kalau kita simulasi menggunakan simulator DXWorks 2 kurang jelas. Kita lihat di sini cara membuat instruksinya, ketik CML, kemudian D100, kemudian spasi D200. Jadi D100 dan D200 di sini adalah dalam bentuk word atau channel. Kita lihat untuk CML ini adalah untuk operasional 16 bit. Di dalam operasional 16 bit, satu channel itu ada 16 bit data. Kita lihat di sini channel D100. Ini ada 16 bit. Dihitung dari kanan. Jadi untuk menghitung urutan bit itu dimulai dari kanan. Kita lihat di sini bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 sampai dengan yang terakhir bit 15. Untuk membaca konversi bit itu dari kiri ke kanan. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi untuk membaca urutan bit itu dari kanan ke kiri. Tapi untuk
membaca hasil konversi nanti itu dari kiri ke kanan. Di dalam 16 bit itu ada 4 digit. Jadi satu channel itu sama dengan 16 bit data. Ini kalau untuk operasional 16 bit. Kalau untuk operasional 32 bit, satu channel itu ada 32 bit data. Tapi dalam contoh program ini saya menggunakan yang operasional 16 bit. Di dalam 16 bit itu nanti sama dengan 4 digit data desimal. Kita lihat di sini untuk digit 1 itu ada bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Ini termasuk digit yang ke-1. Yang masuk digit kedua itu bit 4, bit 5, bit 6, dan bit 7. Digit ketiga itu bit 8, bit 9, bit 10, dan bit 11. Dan digit yang keempat itu bit 12, bit 13, bit 14, dan bit 15. Jadi kita di sini belajar membaca data dalam bentuk bit. Ini nanti hubungannya dengan operasional bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Jadi di sini nanti di dalam simulasi itu nanti yang off, yang mati dibaca 0, dan yang on, yang hidup dibaca 1. Sekarang kita mulai untuk simulasi function CML. Jadi supaya kita bisa mengetahui operasional dari function CML ini. Kita lihat di sini, sekarang data D100 0. Kita lihat data D200 65535. Data D100 semua dalam kondisi off. Data D200 semua dalam kondisi on atau dalam kondisi 1. Sedangkan data D100 dalam kondisi off atau dalam kondisi 0. Jadi sebetulnya function CML ini adalah atau operasionalnya jika data D100 atau jika bit-bit yang ada di D100 ini off, maka bit-bit yang ada di D200 itu on. Jadi sebaliknya, jika data bit yang ada di D100 ini on, maka bit-bit yang ada di D200 itu dalam kondisi off. Kita lihat D100 0 semuanya off, D200 semua dalam kondisi on. Jadi kalau kita baca dalam bilangan biner, 0 ini adalah desimal. Jadi desimal 0 itu dalam bilangan biner adalah 000000000 semua. Jadi off semua. Sekarang desimal 65535 ini kalau kita baca dalam bilangan biner 16 bit ini semuanya on. Jadi kita baca 111 111 1111 1111. Sekarang kita ubah data untuk D100. Kita lihat data D100 desimal 224 atau 224. Kalau kita baca dalam bilangan biner 11100000. Jadi membacanya dari kiri ke kanan. Kita lihat desimal 224 ini
Yang on adalah bit 5, bit 6, dan bit 7. Kita lihat di dalam data D200, bit 5, bit 6, bit 7 dalam kondisi off. Jadi function CML atau operasional function CML ini, jika data D100 kondisi off, maka data D200 kondisi on. Dan sebaliknya, bila data D100 bitnya dalam kondisi on, maka bit-bit di data D200 dalam kondisi off. Sekarang kita ganti. Kita lihat data D100 desimal 8899. Desimal 8899 ini kalau kita baca dalam bilangan biner 0010 0010 1100 0011. Kemudian di dalam data D200 ini 56636 atau 56.636. Ini bentuk desimal. Kita baca dalam bilangan biner 1101 1101 0011 1100. Kita lihat data D100 bit 0 dan bit 1 on. Data D200 bit 0 dan bit 1 off. Data D100 bit 2, bit 3, bit 4, bit 5 off atau bernilai 0. Data D200 bit 2, bit 3, bit 4, bit 5 dalam kondisi on atau bernilai 1. Bit 5, bit 7 di dalam data D100 dalam kondisi on atau bernilai 1. Data D200 bit 5, bit 6, bit 7 dalam kondisi off. Bit 8 D100 dalam kondisi off atau bernilai 0. Bit 8 di dalam D200 dalam kondisi on. Begitu juga untuk bit 9 on, bit 9 di D200 off, bit 10, bit 11, bit 12 off, di dalam D200 bit 10, bit 11, bit 12 on, bit 13 on di D100, D200 bit 13 off, bit 14 dan bit 15 di D100 ini off atau bernilai 0. Di dalam D200 bit 14 dan bit 15 dalam kondisi on atau bernilai 1. Kita rubah. Sekarang data D100 85.774. Kalau kita baca dalam bilangan biner 01 00 1111 00 00 1110. Kemudian kita lihat untuk data D100 bit 0 off atau bernilai 0. Di dalam data D200 bit 0 dalam kondisi on atau bernilai 1. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa operasional dari function CML ini, jika data D100 dalam kondisi off atau bernilai 0, maka data di D200, data bit-bit yang ada di D200 itu dalam kondisi on atau bernilai 1. Dan sebaliknya, jika data D100 bit-bitnya dalam kondisi on atau bernilai 1, maka data di dalam D200 dalam kondisi off atau bernilai 0. Jadi demikian teman-teman
untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.